Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sri Kurniawan dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2021, NIM 2110606031, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat, yaitu menghitung volume bangun ruang menggunakan percabangan dan function. Langkah pertama yaitu kita memasukkan komponen-komponen dari 5 pilihan bangun ruang yang sudah saya pilih, yaitu ada tabung, balok, kerucut, bola, kubus. Yang pertama tabung. Dev di sini fungsinya sebagai keywords untuk mendefinisikan fungsi dari bangun ruang tersebut. Langsung saja, komponen-komponen dari volume tabung itu ada P, ada R, ada T. P di sini mengapa menggunakan float? Karena nilai dari P itu tetap 3,14. Makanya di sini saya menggunakan tipe data float atau bilangan desimal. Lalu R dan T mengapa menggunakan integer? Karena biasanya nilai dari jari dan nilai tinggi itu menggunakan bilangan bulat. Setelah itu masukkan rumus volume tabung, yaitu P R kuadrat T. Setelah itu print volume tabung, V. Print di sini fungsinya untuk agar komponen-komponen dari rumus volume tabung tersebut di R dan T itu bisa diaplikasikan atau bisa masuk ke rumus dari volume tabung tersebut setelah di input angka-angka. Begitu juga balok, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Di sini saya menggunakan integer karena rata-rata nilai dari panjang, lebar, dan tinggi itu menggunakan bilangan bulat. Langsung rumusnya yaitu rumus dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Print volume balok seperti yang tadi agar komponen tersebut bisa masuk ke rumus dari volume balok tersebut dan menghasilkan hasil. Setelah itu kerucut, komponennya itu P, R, dan T. Rumusnya yaitu sepertiga P R kuadrat kali T. Sama seperti tadi menggunakan float karena nilai P itu udah pasti 3,14. R dan T juga sama, biasanya menggunakan integer atau bilangan bulat. Setelah itu langsung saja kita print volume kerucut. Fungsinya seperti yang tadi, agar komponen tersebut bisa diaplikasikan atau bisa dimasukkan ke rumus dari kerucut. Setelah itu bola juga sama, menggunakan P, menggunakan tipe data float karena 3,14 bilangan desimal. Setelah itu jari-jari juga menggunakan integer. Lalu rumus dari bola yaitu 4/3 dikali P R pangkat 3. Penulisannya dari R itu bisa R pangkatnya kutip bintang ini 2 kali lalu 3, atau bisa R kali R kali R sebanyak 3 kali. Hasilnya sama saja. Setelah itu print volume bola agar P dan R ini bisa diaplikasikan. Setelah di input nilainya itu bisa diaplikasikan ke rumus volume tersebut. Setelah itu kubus. Di sini komponennya hanya ada sisi saja, karena dari rumus kubus tersebut hanya sisi kali sisi kali sisi atau S3. Setelah itu print volume kubus agar nilai S-nya bisa dimasukkan ke rumus volume. Ulangi di sini fungsinya itu untuk
uh, mengulangi setelah program sudah selesai agar tidak merun kembali. Di sini saya menggunakan ulangi ini agar lebih praktis, tidak merun kembali. Dibacanya itu jika ulang setara sama Y, jadi jika kita memilih Y, maka akan kembali ke menu utama. Jika kita memilih N atau tidak setara dengan Y, maka kita akan dimunculkan tulisan terima kasih, selamat datang kembali Mas Mbak. Setelah itu ini deskripsi dari programnya atau pilihan-pilihan dari bangun ruang tersebut, yaitu sini menu utama. Ada pertama print menu pilihan Anda, lalu ada pilihan pertama ada tabung, kedua balok, ketiga kerucut, keempat bola, kelima kubus. Pilihan tersebut di input jika kita, maksudnya di input di sini, jika kita memilih nomor 1 maka akan tabung, nomor 2 akan balok, dan seterusnya. Lalu mengapa menggunakan integer? Karena di sini 1, 2, 3, 4, 5 nya itu bilangan bulat. Di sini if jika kita memilih nomor 1 maka akan menghasilkan tabung, jika pilihan 2 maka balok, jika pilihan 3 kerucut, pilihan 4 bola, pilihan 5 kubus, dan jika tidak ada di pilihan 1, 2, 3, 4, 5, misalkan kita memilih angka yang nomor menunya 7 atau 8, maka akan menghasilkan kalimat mohon maaf pilih yang tersedia ya. Terakhir print menu utama. Langsung saja kita run programnya. Misalkan kita memilih pilihan tabung, lalu masukkan pinnya 3,14, lalu jari-jarinya misalkan 7, tingginya misalkan 7 juga, maka volume tabungnya itu 1077,02. Ini hasil dari volume tabung. Terus yang ulangi itu apakah Anda ingin masuk ke menu utama, iya atau tidak, yes atau no. Misalkan kita memilih Y, maka akan ke menu utama kembali. Misalkan kita memilih nomor 2, lalu kita memasukkan panjangnya misalkan 3, lebarnya 5, tingginya misalkan 7, maka volume balok yang dihasilkan yaitu 105. Misalkan kita memilih N, maka kita tidak akan mengulangi ke menu pilihan lagi, maka program itu akan selesai dan mengeluarkan kalimat seperti terima kasih, selamat datang kembali Mas Mbak. Setelah itu kita coba lagi run kembali. Misalkan kita ini tidak memilih dari kalimat tersebut, pilihannya tidak sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka akan muncul seperti ini, misalkan 7. Maka akan muncul mohon maaf pilih yang tersedia ya, karena tidak masuk dari kelima pilihan tersebut. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.